Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Pada pagi hari ini Bu Ida akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan tema mengelola emosi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran bimbingan klasikal ini, mari kita berdoa dulu ya Nak ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, yang hari ini absen siapa? Ahmad Ahmadiyah. Sama Rofida. Ya, kalau misalnya temannya sedang sakit, kita doakan semoga sembuh. Kalau misalnya dalam perjalanan, semoga kegiatan yang dilakukan kita doakan lancar. Ya Nak ya. Oke, pada pagi hari ini sebelumnya tadi sudah menyebutkan bahwa kita akan belajar tentang cara mengelola emosi. Ya, jadi di sini nanti tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menyebutkan ini emosi marah, ya, emosi sedih, emosi bahagia dan lain sebagainya. Terus setelah kalian paham tentang emosi itu, kalian tahu caranya mengekspresikan emosi dengan tepat dengan teknik tanya. Nanti Bu Ida akan jelaskan teknik tanya itu apa. Bisa dipahami ya? Oke, sebelumnya kita akan melakukan namanya aktivitas. Nah, aktivitas ini Bu Ida akan meminta teman kalian mau jadi dinosaurus versus dinosaurus, ya. Bu, ayo Bu. Manda bilang. Sudah jadi makan gara-gara disuruh tidak mau video dan lain sebagainya. Yang ini emosinya tiap orang berbeda saat masuk. Ya. Tapi ya, saat pembelajaran kalian harus merasa sudah bisa menenangkan emosi dulu. Ya, harus bisa menenangkan emosi dulu supaya kalian siap memulai pelajaran. Kalau masih suntuk, masih emosi mikirin tadi jajan lain sebagainya, masih sengkel sama temennya, pelajaran yang diberikan Bapak Ibu dulu, Ibu yakin nggak akan masuk ke kalian. Dikasih tahu soalnya tentang bumi itu gini, ya kursi harus gini, kalian harus gini, tidak akan masuk selama suasana hati kalian tidak nyaman. Supaya gimana Bu? Supaya nyaman. Ya. Bu, kalau sering nggak ngerti emosi dulu. Bukan masalah kalau sering nggak ngerti, bukan masalah emosi, tapi juga masalah kecerdasan atau otak, atau juga lagi masalah kalian siap nggak menerima pelajaran. Ya, pelajaran akan mudah kalian kuasai kalau pertama hati senang. Kalau kalian lihat pelajaran pertama kan masuk hati senang. Itu apa kata-kata yang masuk di otak kalian pertama kali itu yang kalian ingat. Ya, pembelajaran yang menyenangkan itu yang kalian ingat. Ya paling nggak itu 1-2 kata masih ingat lah apa yang dikatakan Bapak Ibu. Kalau kalian senang, tapi kalau sudah sedih, sengkel, marah, apalagi marah sama temennya yang dipikirin, itu kurang aja, kenapa tadi dia gini, kenapa dia gini, aku salah apa? Ya apalagi kalau yang sedih, aku salah apa kok mereka nggak mau dengerin aku, aku salah apa kok mereka nggak ketemu sama aku misalnya. Ya lagi emosi tadi di rumah sama orang tuanya, aku ini anak orang tua enggak sih, kenapa sih aku nggak disayang, kenapa sih aku dimarahin terus sama orang tua, ya kan? Jadi yang keluar adalah pikiran-pikiran yang negatif. Ya, jadi proses mengelola emosi ini Bu Ida sebagai pengguna setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Pak Tohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti.
Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Yang bisa dijelaskan yaitu teknik tanya. Dengarkan, saya melihat emosi. Yang pertama adalah terima. Teknik tanyanya adalah Terima. tarik nafas dalam-dalam. Pertama, jangan tertawa emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, perasaan semakin tersiksa. Saat marah, tarik nafas ya.
karena tadi nggak dikasih sapu sama orang tua. Disadari emosinya. Saya sudah sedih karena moro-moro saya tiba-tiba kangen sama orang tua saya. Iya. Oh, saya sedang susah karena kan saya nggak dikasih sapu sama orang tua. Ya, disadari dulu emosinya. Ya, diterima bahwa kalian sedang emosi. Terus setelah emosi, gimana Bu? Yang mendasari kalian emosi kan ada kan ya? Kalian marah bisa jadi temennya, berarti kan ada gangguannya, berarti gara-gara temennya alasan. Yang penting sekarang adalah bukan gara-gara siapa kita marah, bukan gara-gara siapa kita sedih, bukan gara-gara siapa kita senang. Yang penting adalah responnya atau cara kalian menanggapi emosi. Caranya gimana Bu? Misalnya ada teman yang ngajak berantem, ya, nyuri uang kita. Responnya gimana? Biasanya atau kan kalau misalnya temennya nyuri uang kira-kira kamu gimana? Ngamuk, nyitan. Marah masuk dinosaurus, ketemu dinosaurus, nggak mau tahu, pokoknya jangan saya marah. Atau merasa kalian harus punya power. Nah, coba tangannya diangkat gini. Saat kalian membuka tangan seperti ini namanya dinosaurus nih. Dinosaurus. Jadi dinosaurus ini sifatnya adalah merusak. Menang kalah dia merusak. Ya. Menang dia harus menyalurkan emosi, kalah dia nggak terima. Itu dinosaurus. Di otak kita ini dinosaurusnya namanya ada di sini, bagian terdalam yaitu otak reptil namanya. Ya, di sini tuh. Yang warna merah itu. Di sini di dalam sini. Di atasnya otak reptil itu ada namanya gini, coba tekuk tangannya. Ini ada namanya otak emosi, ya, atau limbik. Ini tempat perasaan, kamu merasa sedih. Ini cepat-cepat kayak bunglon. Kenapa kalau kayak bunglon namanya? Karena dia berubah setiap saat. Kadang mau sedih, ya. 5 menit kemudian tertawa sendiri ya temennya, ya. 6 menit kemudian sedih karena tadi keinget gak dikasih uang sama orang tuanya. 10 menit lagi senang karena diberikan motor baru. Ya, itu emosi. Jadi emosi ini cepat berubah. Ya. Coba sekarang bukan tangannya. Nah, ini yang namanya neokortex. Nah, pawang. Ya. Saat kalian sedih, tadi ya, saat kalian gembira, harus ada pawangnya yang mengendalikan reptil, tadi dinosaurus, bunglonnya harus ada yang mengendalikan. Ini namanya otak neokortex atau kalian bisa berpikirnya otak logis. Gimana cara membangunkan otak logis? Harus ada jeda. Jedanya gimana? Kalau bisa jeda biasanya kalau marah deg-degan nggak? Deg-degan ya? Keringat langsung kayak mata melotot, keringat dingin, pokoknya tangan mengepal gitu ya. Kalian harus ambil jeda sebelum kalian merespon marahnya. Marah itu tadi dinosaurus sudah mau keluar nih dinosaurusnya. Tadi maunya tarik nafas, ada istighfar, ya. Coba kalau biasanya, sekarang coba tarik nafas sambil istighfar, tangannya diletakkan, coba sambil gini, tarik nafas, sambil istighfar, tarik nafas lagi, tarik nafas lagi. Kan, itu kalau kalian sedang marah, cara tercepat adalah menggunakan teknik itu sambil istighfar. Berapa kali itu diulangi? Lebih dari sekali, boleh 10 Kali. ya. Kenapa Bu? Supaya kalian mengaktifkan pawang yang ada di tangannya, ya, supaya tadi yang dinosaurus tadi udah mau kemana-mana gitu ya, emosinya yang sedih, kalau udah nangis, sudah mau mukul temennya, kalian kasih pawang. Coba kalau kalian marah kan biasanya gini kan ya? Secara kalian nggak sadar gini kan? Itu adalah cara tubuh kalian untuk merespon. Oh, supaya nggak kehilangan kendali gitu sambil istighfar. Gitu kan ya? Karena di sini adalah pusat saraf-sarafnya. Jadi untuk mengendalikan
di otak kita tuh sudah di-set gitu loh. Tahu ya kalau HP, tahu ya kalian kok pencet tombol A kan yang keluar A di tulisan WhatsApp. Begitupun otak kalian. Kalau di sini sudah marah, maka otak akan merespon. Respon juga lewat tangan kaki, pukul temennya. Ya, tangan kaki nangis, mata nangis. Itu respon. Ya, kalian harus mengendalikan responnya. Ya, apapun emosinya, yang penting adalah cara mengelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kami. Saya memilih pergi bermain game dan teman saya nama Khairi memilih pergi bermain game dan sambil